Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismi Nur Safara Al-Hayat dengan NIM 223100 Prodi Manajemen, dan di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Manajemen Kinerja dengan tema OKR di Google Corporation dengan menggunakan 1W5H. Dan yang pertama di sini yaitu ada mengapa Google menggunakan OKR. Google menggunakan OKR atau Objective and Key Results sebagai salah satu alat manajemen untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan kinerja perusahaan. OKR ini sangat efektif dalam membantu perusahaan tetap fokus, inovatif, dan terarah meskipun mereka tumbuh sangat cepat. OKR sudah digunakan di Google sejak tahun 1999 ketika perusahaan masih baru berdiri, diperkenalkan oleh investor John Doerr yang sebelumnya mempelajarinya dari Intel. Yang selanjutnya itu di mana OKR diterapkan. Nah, di sini ada yang pertama yaitu perusahaan teknologi, dan yang kedua startup, yang ketiga organisasi non-profit, dan yang keempat tim dan individu, dan yang kelima perusahaan besar dan multinasional. Dan kelima tersebut tadi, OKR tidak dapat terbatas hanya pada perusahaan besar atau teknologi. Selama ada keinginan untuk menyusun tujuan yang jelas, fokus, dan bisa diukur, OKR bisa diterapkan bahkan di UKM, komunitas, atau sekolah. Selanjutnya itu kapan OKR diterapkan. OKR biasanya diterapkan dalam organisasi atau perusahaan pada momen strategis tertentu. Berikut adalah waktu-waktu umum kapan OKR mulai atau diperbarui. Nah, di sini ada awal tahun atau kuartal. Waktu paling umum organisasi menetapkan OKR tahunan atau kuartalan di awal Januari atau awal setiap kuartal, April, Juli, Oktober. Tujuannya itu menyelaraskan tujuan dengan rencana strategis tahunan kuartalan. Ada saat transformasi atau perubahan besar saat organisasi mengalami restrukturisasi, perubahan visi atau misi, atau perubahan kepemimpinan. Saat meluncurkan proyek atau produk baru, OKR digunakan untuk mengukur dampak dari inisiatif baru dan menjaga semua tim tetap fokus. Yang selanjutnya, siapa yang terlibat dalam OKR? Dalam penerapan OKR, Objective and Key Result, berbagai pihak di dalam organisasi terlibat dari level atas hingga individu. Berikut adalah gambaran siapa saja yang biasanya terlibat dalam perannya masing-masing, yaitu top management, leadership, CEO, direktur, VP. Perannya menentukan arah strategis organisasi OKR perusahaan, menetapkan objektif utama untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan. Dan yang kedua, tim manajemen menengah, manajer, kepala departemen. Perannya itu menerjemahkan OKR perusahaan menjadi OKR unit, divisi, departemen, menyelaraskan tujuan tim dengan strategi organisasi. Dan yang ketiga itu tim dan individu atau karyawan. Perannya itu membuat OKR pribadi atau tim berdasarkan OKR divisi atau organisasi. Fokus pada hasil bukan hanya aktivitas. Bertanggung jawab terhadap pencapaian key result mereka. Dan yang keempat yaitu OKR champion atau fasilitator, opsional tapi direkomendasikan. Perannya itu memastikan proses OKR berjalan dengan benar, melatih tim tentang cara membuat OKR yang baik. Dan yang terakhir itu HR atau people atau kultur tim. Perannya itu mengintegrasikan OKR ke dalam proses kinerja jika relevan. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana OKR diterapkan. Penerapan OKR atau Objective and Key Result memerlukan pendekatan yang terstruktur tapi fleksibel, dari pemahaman bersama, edukasi semua karyawan tentang apa itu OKR dan mengapa digunakan. Nah, dan terakhir pembelajaran perusahaan untuk di Banten melalui OKR. Berikutin pendekatan dan pembelajaran yang bisa diambil saat menerapkan OKR untuk perusahaan yang berbasis di
Banten, misalnya sektor infrastruktur, jasa, pendidikan, logistik, atau UMKM. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.